lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan setianya senantiasa dinyatakan bagi kita semua. Sehingga malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam persekutuan orang percaya. Dan sebagai keluarga penghimpun, malam ini adalah keluarga kekasih Bapak Opri Sapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, meninggalkan segala kesibukan kita dan mengajak seluruh keluarga kita di rumah untuk mengambil bagian dalam ibadah ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan kemurahan-Mu ya Allah yang Engkau senantiasa nyatakan bagi kami semua. Tuhan telah menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami dalam tuntunan Tuhan. Dan kami pun bersyukur Tuhan, karena malam ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan.
Dan saat ini ya Tuhan, sebagai landasan persekutuan ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan berkenan menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini, setelah pilih dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan bunyinya demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Itu tema perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masalah gaya hidup atau pola hidup merupakan salah satu sisi penting yang tidak akan luput menjadi perhatian. Bahkan seringkali menjadi perdebatan dalam kehidupan manusia. Gaya hidup adalah sebuah bentuk upaya pengungkapan jati diri seseorang tentang dirinya. Dalam kehidupan kita selaku umat manusia, termasuk di dalamnya keberadaan kita selaku orang Kristen, ada begitu banyak tampilan hidup yang biasa kita jumpai. Ada orang yang gaya hidupnya sudah terbiasa dengan penampilan yang terkesan mewah. Ada orang yang biasa-biasa saja. Dan juga ada orang yang sangat sederhana. Pola hidup seseorang bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Bisa karena situasi lingkungan. Bisa karena pilihan-pilihan hidup sebagai motivasi dan faktor-faktor lain yang melatarinya. Menyadari bahwa permasalahan gaya hidup adalah sebuah hal yang tidak akan luput menjadi persoalan dalam kehidupan orang-orang Kristen di jemaat Tesalonika. Maka Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelanannya melalui suratnya tak henti-hentinya memberikan nasihat-nasihatnya sebagai tuntunan orang-orang percaya di jemaat Tesalonika dan juga tentunya bagi kita orang percaya sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, secara garis besar dalam bagian ini Rasul Paulus menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki dan dipraktekkan oleh orang-orang Kristen, yaitu senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan bersyukur selalu. Dengan selalu memperhatikan dan menjiwai ketiga unsur tersebut, setiap orang Kristen di jemaat Tesalonika dan di segala tempat di muka bumi ini diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang lain melalui kesaksian dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang berkenan kepada Allah. Pola hidup yang
lebih baik daripada orang lain yang tidak mengenal Yesus, sehingga tidak mudah terbawa oleh gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, secara konkret apa pengertian dan bagaimana ketiga hal tersebut dapat kita pahami serta terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan melihat hal yang pertama, senantiasa bersukacita. Apakah bersukacita dapat diartikan dengan tertawa-tawa? Ya, jelas berbeda. Walaupun sepintas hampir sama. Tertawa adalah salah satu cara yang sering dilakukan oleh seseorang dalam mengekspresikan perasaan senangnya. Namun juga harus disadari bahwa tidak semua tertawa yang dilakukan adalah murni ungkapan sukacita. Sebab banyak juga orang yang tertawa namun hanya bermaksud mengejek sesamanya. Ya, orang yang selalu mengejek sesamanya biasa dikenal dengan istilah kompongan atau padese. Ya, juga ada orang yang kerjanya tertawa-tawa melulu tanpa alasan yang jelas. Dan orang-orang seperti itu banyak kita jumpai di rumah sakit jiwa yang notabene adalah orang-orang yang bermasalah secara mental atau kejiwaan dan lain sebagainya. Apakah hal bersukacita juga dapat diartikan dengan bersenang-senang? Lagi-lagi berbeda. Sepintas lalu memang hanya beda tipis, tetapi secara prinsip sebenarnya bisa saja berbeda jauh. Ya, memang tidak dapat disangkali bahwa setiap orang tentunya mengharapkan kesenangan dalam hidupnya, termasuk orang Kristen. Ya, namun tidak semua yang disebut kesenangan bisa membawa kehidupan yang bermanfaat. Ada kesenangan yang hanya sementara saja, lalu kemudian hari menyengsarakan dan bahkan menghancurkan. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang suka mabuk-mabuk bisa saja sangat menyenangkan pada saat itu. Tetapi apabila berlangsung secara terus-menerus, maka malah justru akan merusak daya pikir, kesehatan, dan bahkan merusak masa depan serta seluruh hidupnya. Dan contoh-contoh yang lain. Ada begitu banyak contoh. Banyak sekali kesenangan yang ditawarkan oleh dunia, namun sama sekali tidak membawa sukacita hidup. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dituntut untuk selalu belajar agar bisa membedakan antara kesenangan hidup yang bersumber dari dunia dengan sukacita hidup yang bersumber dari Allah. Sukacita sejati adalah suatu bentuk ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis, selalu memiliki pengharapan dalam segala situasi hidup. Boleh saja tekanan hidup datang, menghampiri, tetapi perasaan sukacita itu tidak pupus karena memiliki pengharapan dan iman kepada Allah. Sukacita adalah bukti dari kualitas iman seseorang. Sukacita tidak ditentukan oleh situasi, sehingga tidak terperangkap pada hal-hal yang sifatnya lahiriah saja. Artinya bahwa secara lahiriah bisa saja seseorang kelihatan menderita dan serba kekurangan, namun di dalam batinnya dia merasa berkecukupan, sehingga dia tidak gampang dirongrong oleh kekhawatiran.
itu adalah sukacita yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, ketika sukacita diukur dari hal-hal yang sifatnya berbentuk fisik, materi yang serba terpenuhi, maka banyak orang yang larut dalam kesenangan tanpa batas dan lupa diri. Sehingga ketika tekanan hidup datang, maka perasaan senang itu pun pupus, lalu tergantikan dengan kekhawatiran. Hal bersukacita didasari oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sedangkan hal-hal yang bersifat bersenang-senang didasari atau kebanyakan didasari oleh hawa nafsu semata. Karena itu sukacita sejati hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua yaitu hal berdoa. Seberapa penting dan mengapa kita harus berdoa? Di dalam Alkitab, doa dinyatakan sebagai hal yang luar biasa dan penting. Firman Tuhan memerintahkan tetaplah berdoa. Ini berarti bahwa bagi kita harus berdoa setiap saat dan dalam segala situasi. Doa dapat diibaratkan seperti hubungan komunikasi antara si anak dan sang bapa. Karena orang Kristen adalah orang yang telah dilahirkan kembali dan dilayakkan untuk masuk dalam keluarga Allah. Maka sewajarnya lah bagi kita untuk selalu berdoa seperti seorang anak, menyampaikan pergumulan-pergumulan, keinginan-keinginan kepada bapaknya. Lewat doa kita nyatakan ketergantungan itu. Di dalam doa kita menyatakan penyerahan diri secara total kepada Allah, sehingga kuasa Allah berlaku mutlak bagi kita. Di dalam doa tidak boleh ada penyerahan diri setengah hati, karena Allah pun tidak pernah menyatakan kasih-Nya dengan setengah hati kepada umat-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah doa menjadi gaya hidup kita. Dengan selalu berdoa, berarti kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dan hidup kita, dalam hidup kita. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita akan mendapat kekuatan dari segala persoalan hidup yang ada. Kemudian hal yang ketiga atau hal yang terakhir, yaitu bersyukur selalu. Apakah alasan kita untuk bersyukur selalu? Mungkinkah kita bersyukur ketika banyak hal yang kurang menyenangkan menimpa kita? Firman Tuhan mengajak kita untuk bersyukur dalam segala hal. Ya, kita bersyukur bukan mengingkari persoalan hidup yang ada, tetapi kita bersyukur karena sekalipun banyak tantangan dan cobaan silih berganti hari dalam hidup ini, namun Allah sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ia sudah memberikan dan membuktikan bahwa tidak ada kasih dan pertolongan yang lebih besar selain kasih dan pertolongannya. Sebagai bukti cintanya, Dia rela mengorbankan dirinya demi kita semua. Dengan bersyukur selalu berarti kita mengamini bahwa karya Allah yang maha agung dan ajaib itu telah dan pasti akan tetap berlaku dalam hidup kita selanjutnya, dalam situasi apapun. Suka duka, berhasil dan gagal adalah dua hal yang pasti pernah dan akan dijumpai oleh siapapun dalam hidupnya, tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk menguji iman tiap-tiap orang. Apakah dia mengimani kuasa dan kasih Tuhan atau tidak? Kalau dia beriman, maka dia akan tahu bersyukur selalu dalam segala situasi dan berharap selalu kepada Allah yang mampu menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara,
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, renungkanlah ini. Orang yang selalu bersyukur akan mampu melihat banyak jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ada. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing, menguatkan dan memampukan kita semua untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur selalu dalam segala hal. Sebab itulah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersaat teduh merenungkan secara pribadi firman Tuhan ini. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan sambil kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita kembali menyanyikan NKB 116 bait pertama dan bait keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan berdoa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga kekasih Bapak Opri Sapa. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala hormat dan kemuliaannya Tuhan patut kami naikkan kembali kepada Tuhan, mensyukuri kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati kami, menuntun kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami pun berdoa karena keluarga kami. Keluarga Bapak Opri Sapa telah menghimpunkan kami pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan terus nyatakan bagi segenap keluarga kami, sehingga mereka semua dalam keadaan sehat penuh selamat. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Tuhan terus nyatakan
pemeliharaan Tuhan bagi keluarga terkasih kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kepala keluarga, Bapak Hasti dalam tanggung jawab pekerjaannya setiap hari. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kesehatan agar dimampukan untuk mengangkat segala tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Dan melalui kesemuanya itu ya Tuhan, berkat-Mu dinyatakan bagi keluarganya. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu terkasih Mama Hasti dalam tanggung jawabnya setiap hari pun senantiasa diberkati oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia dapat menjalankan perannya selaku ibu rumah tangga, mendidik anak-anak dan mengatur rumah tangganya. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak terkasih dalam masa pendidikan dan pertumbuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Hasti dalam perjuangannya menuntut ilmu. Kami percayakan kehidupannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan agar anak terkasih kami dapat belajar dengan baik dan dapat bertekun sungguh-sungguh untuk belajar demi masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih Daniel dan Geovan dalam pertumbuhan mereka juga diberkati oleh Tuhan agar dapat bertumbuh sehat, penuh selamat dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua terkasih yang ada di kampung halaman. Dalam masa tua mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Demikian pun segenap keluarga dimanapun Tuhan tempatkan, baik yang ada di Makassar dan dimanapun, juga Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dalam jemaat Jordan. Tuhan memberkati kami semua agar kami senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak terkasih Aser yang sedang mengikuti tes masuk TNI. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa jika Tuhan berkenan, maka cita-cita yang sedang diperjuangkan oleh anak kekasih kami dapat terlaksana dengan baik. Dan kami percayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan buka jalan dan memberikan yang terbaik baginya dalam pandangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Jordan, dalam kehidupan mereka yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang dialami Ibu Martina Bura, Mama Eki, ada Rias Kombongkila, Adrian Petrus Toding, Albert Musa, Rai Tiranda, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berkati mereka dan pulihkan keadaan mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang juga mengalami pergumulan pekerjaan, ekonomi, dan pergumulan yang lain. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan bahwa Tuhan mampu menjawab setiap kerinduan anak-anak Tuhan untuk keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang kami jalani. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana untuk bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera-Mu bagi para medis yang masih sedang berjuang menangani pasien COVID-19, juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar dapat ditata dan dikelola dengan baik untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi ini, diberkati oleh Tuhan.
sehingga kami selalu ada untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan, harapan kami, permohonan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah persekutuan kita malam ini. Ucapkan terima kasih kepada keluarga penghimpun, keluarga Bapak Asti, dan juga diucapkan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang senantiasa setia mengambil bagian dalam ibadah yang kita laksanakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.